praktikum. Sebenarnya secara penjelasan sudah saya jelaskan dalam bentuk video ya, jadi mungkin nggak akan saya ulang lagi. Cuman mungkin ada hal-hal yang teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan terkait teknis praktikum, silakan sebelum saya mulai nanti praktikumnya. Ada yang mau ditanyain nggak, atau ada yang belum jelas nggak terkait teknis praktikumnya? Atau ada yang bermasalah dengan install JASP-nya? Semuanya yang di sini sudah install JASP? Sudah, Teh. Oke, jadi nanti sambil saya juga kita praktikumkan, kalian juga bisa sambil coba di PC-nya masing-masing, sehingga nanti kalau ada kesulitan, bisa langsung disampaikan. Ya. Oke, ada yang mau tanya dulu tentang tadi, tentang kegiatan praktikum kita? Pembentukan kelompok ya, pembentukan kelompok untuk kelas ini saya serahin, boleh mau ditentukan sama kita, sama teman-teman asisten, atau kalian bentuk sendiri, silakan. Kesepakatannya gimana? Kalian lebih nyamannya buat sendiri atau mau dibuatin? Kalau dibuatin, berarti nanti lebih objektif. Nanti saya akan random, dan saya akan bentuk sampai dengan sebanyak, kemarin kelas ini 11 ya, 11 kelompok. Atau mau ditentukan sendiri? Izin, Teh. Biasanya kalau kita sendiri juga sih diacak, lah. Mending nggak apa-apa kalau sama Teh biar. Oh, berarti sama saya aja ya? Ya, boleh. Oke, berarti sama saya aja. Nanti teman-teman asisten tolong dibantu dibuat kelompoknya ya, kita random aja nanti. Oh, biasanya kalau kalian bikin sendiri kan suka geng-gengan gitu, ya nggak? Oke. Oke, kita akan mulai. Jadi saya harus pastikan dulu kalian sudah menginstal JASP-nya gitu ya di laptop dan PC-nya masing-masing. Jadi sehingga nanti pada saat kita proses praktikumnya semuanya bisa mengikuti. Dan kalau misalkan nanti ada yang kesulitan atau misalkan saya terlalu cepat atau kalian ada yang error hasilnya beda, nanti disampaikan ya supaya nanti itu juga jadi bahan pelajaran buat teman-teman yang lain. Kenapa bisa jadi error seperti ini? Ketambah hasilnya beda gitu dan seterusnya. Ya, jadi jangan malu untuk bertanya di sesi praktikum ini, karena kalau sekarang saya akan ngasih lihat bahwa ternyata statistik nggak seribet yang kemarin-kemarin yang kalian hadapi gitu ya. Kalau kemarin ada statistika 1 sama berapa kali pertemuan, 7 atau 10 kali pertemuan kemarin gitu ya. Kenapa ini rumusnya banyak banget, misalkan ada yang seperti itu ya. Tapi sekarang nanti kita akan buktikan bahwa ternyata belajar statistik juga nggak ribet juga kok gitu. Walaupun tadi rumusnya banyak, tapi pada kenyataannya nanti kalian tidak harus menghafal rumus itu gitu. Yang penting adalah gimana caranya kalian bisa paham atau kenapa saya milih ini, kenapa milih itu, bagaimana proses interpretasinya gitu. Itu yang penting sebenarnya. Kalau proses menghitungnya nanti akan dibantu sama software. Nah, sekalian saya juga review ya hasil UTS kalian. Saya juga kemarin rasanya soal UTS nggak susah-susah amat kan? Lagian soalnya juga sedikit gitu. Cuman kemarin mayoritas banyak sekali yang salah di proses interpretasi. Masih kebolak-balik, kapan menerima H0, kapan menolak H0. Ketika kriterianya salah, berarti kesimpulannya juga salah. Ya, itu banyak sekali yang masih terbolak-balik. Misalkan harusnya lebih besar, kenapa jadinya lebih kecil gitu ya. Padahal nilainya jelas-jelas lebih kecil daripada 0,05, mungkin di pikiran kalian tuh 0,5 gitu ya. Padahal yang ditulisnya 0,05 gitu. Sehingga ya kesimpulannya juga salah ya. Jadi ya hasil yang kemarin udah diumumin kan hasil UTS-nya ya. Nah, itu nanti kalian bisa identifikasi sendiri kira-kira kemarin kesalahannya ada di mana ya. Cuma saya kasih gambaran aja, sebagian besar kesalahannya kemarin di proses dari mulai menuliskan bentuk H0 H1-nya itu juga masih salah. Ada yang harusnya satu arah itu masih menuliskannya dalam bentuk dua arah gitu ya. Atau tadi dari proses membuat kesimpulannya. Padahal hitungannya udah benar, tapi pada saat proses kriterianya
itu masih banyak yang salah gitu. Mungkin kalian tadi nggak bisa ngebedain kapan 5%, kapan 50% gitu ya, sehingga yang 5% itu dianggap menjadi 50% gitu. Jadi kesimpulannya jadi salah. Oke, itu review dari hasil UTS-nya. Nah, sekarang nanti karena kita akan bermain sama software, jadi proses perhitungan itu sebenarnya nanti kita bisa skip. Ya, yang penting adalah nanti bagaimana kalian bisa menginterpretasikan output yang diberikan sama software. Itu yang penting. Bagaimana cara bacanya, nanti apakah terima atau tolak, lalu kenapa memilih analisis itu. Nah, itu yang jadi poin utama kita ya dalam proses praktikumnya. Jadi harapannya kalau kemarin dikasih bahan secara teoretikalnya, gitu kalian udah tahu secara teoritisnya rumusnya adalah ini. Nah, hari ini kita buktikan bahwa ternyata untuk mendapatkan nilai-nilai ini tuh kalau kita bedah ya yang kemarin-kemarin kalian dapetin gitu di kuliah. Ya. Oke, saya coba buka dulu. Oke, kalian sudah install atau sudah download juga modulnya? Sudah download modulnya belum? Sudah, Teh. Sudah. Oh, jangan lupa isi absen dulu ya. Absennya nanti untuk mengerjakan tugas atau mengisi link absen, kalian kalau yang praktikum, ikutin yang di sesi praktikum aja. Nggak usah pakai yang di kuliah, nggak apa-apa ya. Tapi saya akan tetap masukkan bahan-bahan di kuliah. Kenapa? Supaya nanti pertemuan kita terikut sama sistem kuliah. Kalau saya tidak menuliskan ada materi, ada forum, lalu ada tugas, nanti dianggap tidak ada pelaksanaan perkuliahan gitu. Makanya nanti tetap saya akan masukkan ke kuliahnya, tapi nanti kalian boleh tidak mengisi absensi di sana, jadi isi absensinya yang di-share sama teman-teman asisten di sini ya. Oke, kelas ini asistennya ada 2 orang, ada Teh Indah sama Teh Zakia. Lalu, saya belum sampaikan ini ya, ada perubahan. Oke, ada perubahan kelompok pendampingnya ya. Kalau di video saya jelasin untuk kelas ini tuh nanti ada 3 orang ya. Ternyata Teh Andinya berhalangan, jadi untuk kelas F, nanti pembagiannya seperti ini. Kalau nanti saya sudah bagi kelompoknya, ada kelompok 1 sampai kelompok 11, kelompok 1 sampai kelompok 6, nanti boleh bertanya apapun ke Teh Indah. Ya, Teh Indah ada kan ya? Ada, Bu. Oke, lalu nanti untuk kelompok 7 sampai kelompok 11 nanti akan dibantu sama Teh Zakia. Teh Zakia hadir? Zakia ada nggak? Laptopnya nge-lag, Bu. Oh, laptopnya nge-lag, oke. Nanti bisa hubungin Teh Indah atau Teh Zakia ya untuk kelompok-kelompok yang ini. Kalau misalkan nanti ada yang bermasalah di Zoom-nya atau misalkan dalam mengerjakan tugas atau apapun itu gitu ya, nanti boleh didiskusikan ke pendamping kelompoknya masing-masing. Oke, saya akan langsung memulai proses analisis kita memakai JASP. Ini adalah software alat bantu kalian gitu ya, yang nanti sebenarnya kalau software statistik itu banyak sekali ya, nggak cuma JASP aja gitu. Mungkin yang cukup terkenal gitu untuk di bidang sosial itu ada SPSS, mungkin kalian juga udah pernah dengar ya. Ada SPSS, ada Minitab gitu. Lalu nanti kalau yang free open source juga ada software R kalau di bidang statistik gitu ya, dan banyak lah gitu. Cuman saya kenapa pilih JASP, ini adalah dia yang pertama adalah free download. Kalau tadi kalian mau pakai SPSS, kalian mau pakai Minitab, dia berbayar ya. Kalaupun misalkan ada, pasti itu bajakan softwarenya. Kalau misalkan kalian nggak bayar gitu ya, cuma dapat mentahannya doang, pasti itu bajakan. Nah, apa resiko kalau kita pakai bajakan? Resikonya adalah
tentunya nanti kalian ketika akan pakai software atau menganalisis data gitu ya, pasti misalkan nanti di skripsi nih, kalian mau ngolah data, pakainya SPSS. Terus nanti kan skripsi nggak cuma selesai dalam bentuk laporan ya, kalian pasti harus bikin artikel yang nanti mungkin kalau mahasiswa Unisba itu di spesial kan ya, kalian harus bikin nanti kalau misalkan udah skripsinya sudah selesai, salah satu syarat kelulusan juga kalian harus bikin artikel yang nanti dipublikasikan di seminar spesial. Nah, kalau misalkan softwarenya adalah bajakan, khawatirnya itu sebenarnya bisa diklaim nanti bahwa apa yang kalian lakukan dalam proses analis data itu menjadi tidak legal. Kenapa? Karena softwarenya bajakan, kecuali kalau kalian softwarenya beli, yang nggak masalah ya. Dan itu bisa dituntut sebenarnya kalau misalkan nanti ya pihak yang sananya menuntut kalian bahwa kenapa pakai software saya tapi kalian tidak membelinya atau nggak bayar terhadap mereka misalkan, itu bisa jadi dituntut secara hukum. Nah, kalau kita pakai yang open source atau yang free seperti ini itu aman gitu ya. Jadi kenapa saya pilihkan JASP supaya kalau secara menu ya mungkin bisa mengcover analisis-analisis yang ada di software yang lain gitu ya. Cukuplah untuk kalian bisa analisis nanti untuk bahan skripsi. Dan dia juga free download, plus dia juga udah nyediain modulnya juga ya. Panduannya kalau saya baca, kalau kalian baca juga di sana udah sangat jelas gitu tahapannya, lalu bahkan sudah ada interpretasinya gitu ya, bagaimana membaca output yang dihasilkan sama softwarenya gitu, dan tahapan-tahapannya juga cukup baik gitu ya, sudah dijelaskan secara detail. Nah, di sini ada result preference, lalu tampilannya juga cukup menarik gitu ya, dan yang paling penting adalah cukup user friendly buat kalian gitu ya. Bahkan mungkin kalian untuk buka Excel aja mungkin masih jarang ya, tidak terbiasa dengan pakai Excel. Nah, ini kalau JASP cukup user friendly untuk kalian gitu ya yang memang tidak terbiasa dengan programming, tidak terbiasa dengan Excel gitu. Ini nanti cukup klik-klik saja, lalu nanti outputnya dia bisa real time. Ya, kalau software yang lain kayak misalkan SPSS atau Minitab, kalau kita klik-klik, misalkan kita menganalisis korelasi, misalkan ya kita klik misalkan analyze, klik correlate, terus bla bla bla, itu nanti ada proses dia semacam menganalisis dulu baru keluar output. Nah, kalau di JASP salah satu keunggulannya adalah dia real time. Kita klik ini keluar hasilnya, kita klik ini keluar hasilnya. Kita ubah-ubah dia bisa langsung keluar. Ya, itu salah satu keunggulan dari JASP. Oke, tampilan awal JASP adalah ini. Kalau kalian berhasil mendownloadnya, mungkin kalian sudah pakai versi yang 16 ya, yang JASP versi 16 itu sudah yang mungkin yang paling baru. Ini saya masih pakai yang 15. Makanya di sini mungkin ada klik get to latest version. Kalau saya klik, nanti dia ngasih tahu bedanya si JASP 16 rilisnya 16 November itu, karena saya downloadnya sebelum 16 November, jadi saya masih pakai yang JASP 15. Kalau kalian mungkin karena baru tadi pagi atau kemarin gitu ngedownloadnya, pasti sudah yang setelah tanggal 16, yaitu versi JASP yang 16. Kalau misalkan ini di sini ada notes-nya, apa yang membedakan JASP 16 dengan yang JASP 15 ya. Ada menu-menu yang baru di JASP 16. Salah satunya di sini ada ML model, machine learning mungkin ya, lalu neural network, new technique for meta analysis dan seterusnya. Ini lebih ke analisis yang aplikatif sekali gitu ya. Belum yang basic. Kalau yang basic saya rasa masih sama antara JASP 15 sama 16. Ya, kalau misalkan notes-nya apa saja yang membedakan, nanti di sini ada keterangannya juga apa aja yang membedakan antara atau fitur-fitur baru apa yang ada di 16 tapi nggak ada di 15 gitu ya. Jadi perkembangan update-nya cukup cepat untuk JASP, jadi kalian harus
selalu update juga, pantau terus si software JASP-nya. Tapi kalau misalkan ya kebutuhannya memang ada di 15, ya nggak apa-apa juga nggak diupdate ya. Jadi disesuaikan saja bergantung kebutuhannya. Oke, kalau kita buka tadi, ini tampilan awalnya, menu-menunya masih belum hidup ya. Masih belum, saya nggak bisa klik, nggak bisa dipakai ini. Kenapa? Ya karena kita belum masukin datanya. Gitu. Nah, JSP, di dalam JSP kita tidak bisa menginputkan data seperti kalian bekerja dalam Excel gitu ya. Jadi di JSP nanti versinya adalah, atau cara kerjanya, dia mengkonvert data dari yang lainnya gitu. Kalau misalkan kalian nanti biasanya, kalau saya sih biasanya kalau mau proses input data, biasanya saya lebih senang di Excel dulu. Saya inputin datanya gitu ya di Excel, baru nanti kalau dari Excel dia fleksibel. Saya mau pakai software apapun itu bisa gitu ya. Jadi biasakan nanti untuk kalian yang baru nanti ya, misalkan baru kenal sama data, nanti kalian boleh menginputkannya di Excel dulu, di Excel yang biasa. Saya yakin kalau Excel semuanya pasti ada ya di laptop atau PC-nya masing-masing. Jadi nanti diinputkan di sininya gitu ya, karena di JASP kita nggak ada proses input data, dia langsung ngebaca data yang ada di Excel. Data ini udah dikasihin belum Indah atau Zakia ke teman-teman? Mungkin bisa di-share sekarang Ya, Bu. di chat Zoom-nya mungkin bisa, atau di grup gitu ya, biar nanti sama-sama. Oke, ini saya udah ada datanya. Kalau kalian lihat, ini datanya ada berapa variabel? Empat. Ada 4. Apa aja? Jenis kelamin, Jenis kelamin, terus golongan darah, lalu tinggi sama berat. sama berat badan. Nama bukan variabel? Bukan. Bukan. Tapi apa? Apa ya? Apa dong? Kalau dia bukan variabel. Cuman penghias aja. Sebenarnya nama juga variabel ya, sesuatu yang kita ukur dari subjeknya. Cuman ya nama juga nggak kita analisis ya biasanya gitu. Ini hanya sebagai keterangan saja nanti dalam prosesnya gitu. Sehingga kalau variabel penelitian ya ini ya tadi betul, jenis kelamin, ada golongan darah, ada tinggi badan, ada berat badan. Jadi kalau ditanya nanti variabel penelitiannya ada berapa? Ya ini ada 4. Oke. Datanya ini ada 92 ya, ada 92 responden. Nah, nanti kalau misalkan, karena ini datanya sudah given, kalau misalkan nanti kalian deskripsi ya, mau nggak mau kan harus menginputkan satu-satu ya. Misalkan kalian nyebarin kuesioner, nanti ada berapa pertanyaan atau berapa item di sana, ya nanti harus diinputkan. Misalkan ini nanti variabel demografinya apa, ada nama, ada jenis kelamin, misalkan terus ada tingkat pendidikan, misalkan. Nah, itu harus diinputkan satu-satu. Sudah ada? Sudah bisa dibuka datanya? Oke, datanya sudah di-share sama Indah di chat. Dan di grup juga. Silakan dibuka. Sudah? Oke, kalau kalian dihadapkan pada data seperti ini, kira-kira datanya mau diapain? Datanya mau diapain? Bisa ngasih informasi apa? Nabila, coba Nabila. Hadir teh.
Ya, Nabila, kalau dikasih data kayak gini, kira-kira apa yang bisa kamu kasih tahu ke orang lain? Kalau dari tinggi sama berat sih bisa dilihat posturnya teh. Bisa dilihat apanya? Postur tubuhnya. Postur tubuhnya. Dari mana kita tahu postur tubuhnya, Nabila? Dari tinggi sama beratnya kayak gitu. Tinggi sama beratnya diapain? Mungkin ya teh dibandingin gitu kalau misalnya orang dengan tinggi sekian dan berat badan segitu mungkin kayak gimana. Oh, oke. Kayak gimana? Bagaimana mendeskripsikan itu, Nabila? Coba. Kayak gimana tuh maksudnya? Gemuk atau kurus gitu? Iya bisa teh. Oke. Apalagi selain itu? Oke, coba dibantu sama Raska. Raska. Yang lainnya misalnya ada beberapa orang yang golongan darah B teh. Jadi digolongin lagi. Di B ada berapa orang, di A ada berapa orang. Oke, itu istilahnya apa? Kalau dulu kita belajar di statistika deskriptif Raska, apa ya? Kita bikin kayak gitu. Udah lupa teh. Udah lupa. Ada yang ingat dari 30 Rata-rata bukan teh? rata-rata? Apakah rata-rata bilang bahwa oh B-nya misalkan 10 orang, O-nya ada 20 orang. Itu rata-rata bukan? Coba. Penyebaran teh. Penyebaran. Oke, salah satu cara untuk melihat penyebarannya. Kita bikin yang namanya tabel. Frekuensi teh. Tabel apa? Frekuensi. Tabel frekuensi, betul. Ya, itu yang paling sederhana ya di statistika 1 itu di bahasan awal. Salah satu hal yang paling sederhana yang kita bisa lakukan pada saat kita punya data adalah kita mendeskripsikan data. Ya, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Bagaimana proses mendeskripsikan data. Oke, sebelum ke situ saya coba review lagi ya. Untuk variabel jenis kelamin, variabel golongan darah, ini termasuk variabel apa ya? Nominal bukan? Apa? Nominal. 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 Kalau nominal itu skala pengukuran data. Ya, kalau jenis variabel, waktu itu ingat ya, saya sempat bilang ada variabel kualitatif, ada variabel kuantitatif ya. Kalau yang ini jenis kelamin sama golongan darah itu variabel apa ya? Kualitatif. Kualitatif teh. Kualitatif. Anissa, kenapa variabel kualitatif, Anissa? Karena jadi nggak bisa perhitungan gitu. Apa? Nggak jelas suaranya. Jadi si variabelnya tuh nggak ada proses perhitungan, nggak ada angkanya gitu tuh. Jadi cuman dijelasin doang perempuan laki-laki. Oke, nggak ada angkanya. Ari, betul nggak yang dibilang Anissa, Ari? Iya, karena nggak bisa diukur teh. Nggak bisa diukur. Gitu. Apanya yang nggak bisa diukur? Karena nggak ada angkanya. Karena nggak ada angkanya. Apakah karena nggak ada angkanya jadi nggak bisa diukur? Bisa. Oh, bisa. Ganti lagi. Oke, ini jenis kelamin sama golongan darah betul ya, termasuk jenis variabel kualitatif. Simpelnya adalah kenapa? Karena kedua variabel ini tidak saya nyatakan dalam bentuk angka. Ya, berarti kebalikannya untuk tinggi badan sama berat badan berarti dia jenis variabelnya adalah variabel kuantitatif. Oke, kalau tadi ada yang bilang bahwa oh itu nominal teh. Oh, tadi saya bilang kalau nominal itu adalah skala pengukuran data. Ya, itu menjadi hal yang paling mendasar yang harus kalian ketahui pada saat sebelum mengolah datanya.
Ya, kenapa? Karena tadi masing-masing skala dia punya analisis yang berbeda, walaupun tujuan analisisnya sama. Ya, seringkali saya ingetin di kelas, oh ini tujuannya sama, cuman kalian lihat dulu dia skalanya apa. Ya. Ada yang masih ingat skala data ada berapa? Skala pengukuran data ada berapa jenis? 4 kan? 4. Oke, apa aja 4? 1. Nominal, Nominal. 2. ordinal, Ordinal. 3. interval, Interval. 4. rasio. Rasio. Oke. Aldi, apa yang membedakan nominal sama ordinal, Di? Kalau Ayo, diingat-ingat lagi apa yang membedakan, cirinya apa sih? Kapan dia nominal, kapan dia ordinal? kalau nominal itu yang ada angkanya bukan sih? Ya, ada angkanya. Tadi kan ini nggak ada angkanya, Di. Coba. Apa bedanya nominal dengan ordinal? Ada yang tahu? Kalau yang nominal nggak punya urutan deh. Kalau yang ordinal ada urutan. Kalau nominal dia tidak ada urutan, kalau ordinal ada urutan, punya peringkat. Ya, itu menjadi keyword-nya, kata kunci buat kalian untuk bisa membedakan kapan dia nominal, kapan dia ordinal. Ya, saya sering bilang kalau misalkan datanya kualitatif, maka nanti yang memungkinkan itu skalanya 2 tadi, skala yang relatif rendah ya, nominal atau ordinal. Kalau ordinal dia punya urutan, punya peringkat, punya ranking gitu ya. Tapi kalau nominal dia enggak. Lalu kalau dia datanya adalah data kuantitatif, maka yang membedakan atau skalanya dia bisa ke skala interval atau rasio. Ya. Oke. Labibah, apa bedanya interval dengan rasio, Labibah? Kalau misalnya yang interval tuh ada apa ya Teh? Jadi kalau nggak salah ya Teh, maaf kalau salah. Apa namanya? Jadi dari 0 ke atas gitu. Iya nggak ya? Apanya? Kalau apa sih angkanya jadi nggak bisa minus gitu. Nggak bisa minus. Oke, Iya, kalau rasio bisa minus. Kalau rasio itu ya kalau nggak salah. Maaf Teh lupa. Tapi seingat saya gitu sih. Apa kebalik ya? Oke, Farhan. Coba Farhan bantu. Benar nggak yang tadi dibilang? Betul nggak Farhan? Kalau tadi interval bisa minus, lalu kalau rasio nggak bisa minus, Farhan. Sepertinya betul. Sepertinya betul. Kalau menurut kamu gimana? Ada tambahan nggak? Bagaimana proses membedakan interval sama rasio? Oh, sambil diingat-ingat lagi, karena ini menjadi poin awal kita ya, gerbang awal sebelum kita ngolah data. Kalau interval itu nolnya tidak mutlak. Kalau rasio itu mutlak. Kalau rasio nolnya? Mutlak. Mutlak. Oke, tuh. Itu keyword-nya. Ya, keyword-nya pada saat kita bisa membedakan interval sama rasio, lihat titik nolnya. Kalau dia nolnya mutlak, berarti itu skala yang paling tinggi, itu rasio. Kalau nolnya tidak mutlak, berarti itu adalah interval. Ya, itu proses awal sebelum kita mengolah data. Kalian harus bisa mengidentifikasi variabel yang kalian mau olah.
Ya, kenapa? Karena nanti kalau salah menentukan skala, maka kita akan salah dalam proses analisis datanya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Ini sekaligus saya review, sekaligus juga saya kenalan sama kalian ya, walaupun kita udah beberapa kali Zoom, tapi sepertinya tidak pernah full yang on cam-nya ya, kebanyakan off cam. Jadi sekalian saya kenalan juga sama kalian. Oke, ada pertanyaan tentang tadi overview kita? Oke, kalau kita balik ke JASP tadi, karena di sini belum ada datanya, gitu ya, maka menu-menu di sini masih mati, belum bisa kita hidupin, gitu ya. Maka gimana proses hidupinnya? Kita harus masukin data yang ada di Excel ini dipindahin ke JASP. Ya, caranya kalian nanti di sini baru muncul kan ada open, preferensi, sama about. Kalian open, ya lalu di sini bisa macam-macam opennya, bisa dari present file kalau kalian sebelumnya udah buka datanya, mungkin kalau kalian masih kosong ya, kalau saya udah ada, atau dari komputernya, lalu di sini ada dari OSV, dari akun tertentu, lalu nanti di sini ada data library. Nah, kita nanti akan panggil dari komputer saja, ya. Cuman kalau kita buka data dari JASP, dia punya syarat. Syaratnya adalah apa? Misalkan ya, saya coba buka dari sini ya. Nah, ini syaratnya nih. Dia JASP hanya bisa membuka data yang ini. Extension-nya adalah .jasp, .csv, .txt, .tsv, ada .sav, dan seterusnya. Kalau file Excel biasa, apa ya extension-nya? Ada yang tahu nggak? Kalau kalian save ini, save file Excel-nya, kira-kira extension-nya apa? Kalau Excel biasanya XLX. Ya, tadi XLX nggak ada di pilihan yang bisa dibaca sama JASP. Gitu. Maka kalian harus ubah dulu extension si file ini ke dalam bentuk file yang memang bisa dibuka sama si JASP. Ya, saya kasih opsi saja ya, walaupun tadi ada banyak pilihannya. Kita akan ubah data ini ke dalam bentuk data yang bisa dibaca sama JASP. Salah satunya adalah tadi extension-nya CSV. Ya, di sini ada CSV. Jadi, saya mau ubah nih, kalau ini masih dalam bentuk XLX, kalau misalkan kalian save ya, kalian save, coba save, nanti bentuknya XLX. Kalau nanti masih XLX, nggak bisa terbaca di JASP. Maka saya harus ubah extension filenya ke dalam bentuk CSV. Kalian bisa save as saja. File, lalu save as, ya. Lalu nanti masukin, tergantung kalian mau simpennya di direktori yang mana ya, ini bisa beda-beda. Nah, di sini, ini kan ini Excel workbook ya, kalau misalkan bawaannya ya, ada XLX. Nah, tadi XLX nggak bisa dibaca sama JASP. Kalau kalian klik, ini kita bisa mengubah dia ke dalam bentuk beberapa tipe file. Nah, kita akan bentuk ke dalam bentuk CSV. Kalian pilihnya yang ini, koma delimited. Ya, bukan yang ini ya, bukan yang CSV Macintosh, bukan yang CSV Mac-DOS, tapi pilih yang CSV kurung, koma delimited. Sudah? Oke, kalau sudah nanti bisa tinggal di save saja, lalu di oke-kan. Ini saya udah ada tadi datanya. Saya nggak ada apa-apa di sini, nggak berubah ya. Memang kalau kita buka di Excel-nya nggak akan berubah apa-apa. Ya. Oke, tadi sudah kita ubah bentuk filenya, lalu kita coba buka di JASP-nya. Sekarang ada nggak ya? Coba kalian buka file yang tadi, yang kalian udah save as,
Lalu masuk ke JASP-nya, nanti open, lalu open-nya via komputer saja, karena kalian bukanya, save-nya di PC masing-masing. Lalu nanti browse, cari tadi, kalian simpennya di, letaknya di mana di direktorinya. Terbaca nggak file CSV-nya? Kalau saya ini udah ada ya deskripsi. Saya tinggal open-kan saja, maka dia akan mengimport data from CSV. Nah, ini udah saya masukin ke JASP. Sudah berhasil sampai buka data di JASP? Udah, Teh. Udah, Teh. Oke, ada yang belum? Ada yang kesulitan? Silakan nanti dibantu sama teman-teman asisten. Semuanya sudah? Udah, Teh. Oke. Radityo, bisa Radityo? Aman? Aman, Teh. Oke, sip. Nah, sekarang kalau datanya sudah terbuka di JASP, maka ini yang tadinya nggak bisa diklik, jadi bisa diklik ya, jadi hidup dia, menu-menunya. Ini menu basic yang ada di JASP ya, ada deskriptif, ada t-test. T-test kan kalian udah kenal ya, ada ANOVA, ada mix model, ada regression, frekuensi, dan faktor. Ini default-nya ya, di kalian juga cuma segini ya? Atau ada yang lebih? Kalian kan pakainya yang 16 kan? Ada yang lebih nggak? Atau sama? Nah, sebenarnya kalian juga bisa menambahkan kalau nanti dalam prosesnya analisisnya tidak tercover di file-file di menu-menu ini, kalian bisa menambahkan dengan cara di sini ada tanda panah ya di kanan, kalian bisa klik. Nah, ini adalah menu-menu tambahannya. Ya, misalkan nanti dalam proses validitas nih, saya mau pakai ini menu reliability, tinggal saya klik, nanti dia akan nambah di sini. Itu. Atau saya mau nambah model yang lain juga, misalkan saya mau pakai nanti dalam, saya mau pakai data meta analisis, misalkan ya nanti kalian skripsinya pakai meta analisis, misalkan. Tinggal diklik aja, nanti akan muncul di menu yang di atas. Ya, tapi kalau default-nya tadi dia cuma ada berapa? 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7. Ya. Oke, lalu proses berikutnya tadi kan di awal pada saat di Excel saya coba tanya ya, bagaimana kalian bisa mengidentifikasi macam-macam skala. Nah, itu juga penting di software JASP. JASP udah dia bisa membaca secara otomatis sebenarnya ya si masing-masing skalanya. Walaupun kalau yang namanya software ya tetap harus kita validasi ya apakah penentuan skala yang JASP lakukan itu udah benar apa belum gitu ya. Kalau misalkan belum ya nanti kita bisa perbaiki. Nah, ini kalau kalian perhatikan di penamaan variabel ini beda-beda ya, ada yang tandanya lingkaran, lalu di sini ada yang penggaris gitu ya. Itu menandakan skala pengukuran data yang berhasil diidentifikasi sama JASP. Kalau kalian klik di yang sininya ya, klik di pojok kirinya, di yang gambarnya, nah itu ada berapa skala? Ada 3 skala ya kalau di situ ya. Ada nominal, ada ordinal, ada scale. Kalau tadi kita bahas ada 4 ya. Nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau kalian nemu variabel yang skalanya interval atau skalanya rasio, maka dia akan mengidentifikasi kalau di JASP skalanya adalah scale, sama saja. Ya. Nah, jadi nanti kalian harus periksa dulu, benar nggak yang diidentifikasi SP ini? Ya, misalkan jenis kelamin kalau di sini kalau saya klik, nominal. Betul nggak jenis kelamin itu nominal?
kira-kira? Betul nggak? Skalanya, kalau jenis kelamin itu adalah nominal. Betul, Teh. Menurut saya. Kenapa betul? Karena nggak ada tingkatannya. Karena nggak ada tingkatannya ya. Laki-laki nggak lebih tinggi dibanding perempuan ya. Sama aja kan sekarang ya emansipasi perempuan ya. Jadi sama aja perempuan sama laki-laki misalnya. Ya, jadi nggak ada peringkatnya nih antara laki-laki sama perempuan. Berarti ini betul skalanya nominal. Golongan darah, ini skalanya juga nominal. Betul nggak golongan darah nominal? Ada tingkatannya nggak antara orang yang golongan darahnya O sama orang yang golongan darahnya A, misalkan? Nggak ada tingkatan, Teh. Nggak ada ya. Jadi sama aja. Mau dia golongan darahnya B, mau golongan darahnya O, mau golongan darahnya A, itu nggak ada tingkatannya. Dia hanya mengklasifikasikan saja. Ya, bukan berarti bahwa orang yang golongan darahnya O itu misalkan lebih pintar misalkannya dibanding sama orang yang golongan darahnya A, misal. Kan nggak seperti itu. Ya. Lalu tinggi badan dengan berat badan, betul nggak dia skalanya scale? Kalau di sini tadi kita nggak perlu ngelihat titik nolnya ya, yang tadi dibilang kalau kita bedain, oh nolnya kalau mutlak dia rasio, kalau tidak mutlak dia kebalik ya, kalau dia interval, kalau dia tidak mutlak. Kalau di sini interval sama rasio digabungin, jadinya nama skalanya adalah scale. Jadi nggak masalah sebenarnya ya, mau dia interval, mau dia rasio, yang penting nanti di CD-nya adalah scale. Ya. Kalau misalkan nanti kalian menemukan hal atau variabel yang tidak sesuai, ya si pengidentifikasian JASP-nya nggak sesuai dengan pengidentifikasian kita, gitu ya. Namanya juga alat, gitu. Makanya itu pentingnya kita belajar statistik. Kalau kalian cuman bisa masukin ke software, keluar output, selesai, gitu ya. Tapi apakah betul yang software itu kerjakan? Itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang mempelajarinya kan, gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kenapa Teh kita nggak langsung diajarin ini aja yang gampang misalkan ya. Nah saya perlu kalian harus tahu secara konsepnya gitu ya, karena bisa saja software juga melakukan kesalahan. Gitu. Maka harus kita validasi sama kita, karena ya kita yang nanti akan bikin keputusannya itu benar atau salah. Gitu ya. Kalau sudah benar ya alhamdulillah, kalau misalkan masih ada yang salah ya nanti kita perbaiki. Nah, misalkan ada yang salah nih nanti di sini tinggal kalian nanti ganti saja, ganti dengan skala yang sesuai dengan identifikasi kalian. Ya, tinggal dipilih aja. Oke, itu tahapan awal kita ya, sebelum kalian mengolah data tadi harus paham dulu proses identifikasi awalnya. Lalu biasanya sebelum kita ngolah juga, kita harus cek datanya ini lengkap apa enggak ya. Gitu. Karena kalau di statistik biasanya ada istilah missing value. Kalau tadi kita lihat di Excel, di sini ya, jangan-jangan ada data yang terlewat kita. Ininya misalkan, ininya kosong misalkan ya, lalu ada lagi di yang berikutnya. Nah ini nanti akan jadi masalah nih. Datanya nggak lengkap. Maka penting kita harus cek dulu kelengkapannya. Apakah sudah terisi semua, atau misalkan tiba-tiba di sini ada yang inputnya C, misalkan. Emang ada golongan darah C? Nggak ada ya. Jadi ini nanti harus diperiksa dulu sama kalian. Apakah datanya sudah sesuai atau tidak? Apakah ada missing value atau tadi lengkap atau tidak gitu ya. Kalau misalkan ada yang tidak lengkap, nanti harus di cross check. Kenapa dia ada tidak lengkap? Jangan-jangan ada typo atau kita terlewat dalam proses inputnya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kalian harus perhatikan sebelum mengolah datanya. Jadi pada saat mengolah kita harus pastikan dulu bahwa data yang kita mau olah itu sudah siap. Ya. Jadi tadi dicek dulu kelengkapannya, dicek dulu skalanya gitu ya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah,
Kalau ini misalkan sudah sesuai, maka tadi saya tanya juga, hal pertama yang bisa kita lakukan untuk proses analisis data gitu ya, yang paling sederhana ya, kita gambarkan, kita deskripsikan datanya ya. Maka proses mendeskripsikan juga berbeda ya, antara untuk yang data kualitatif dengan data kuantitatif. Tuh ya. Coba diingat-ingat lagi di statistika 1. Kira-kira dalam proses mendeskripsikan data, apa aja yang kalian udah pelajari? Bikin apa aja? Aura, coba Aura. Proses mendeskripsikan data. Dulu kalian udah belajar apa aja, Aura? Aura? Masih di mute, Aura? Bagaimana proses mendeskripsikan data? Lewat apa aja sih waktu itu kita belajarnya? Masih di mute, Aura? Bisa dengar suara saya? Bisa. Ya. So, lewat apa aja kalau kita mau deskripsiin data? Grafik. Betul, kita bisa bikin grafiknya. Ya. Apalagi? Grafiknya yang kamu ingat apa waktu itu bikin apa ya? Diagram lingkaran misalkan ya, ada diagram pie. Apalagi? Diagram batang. Diagram batang, betul. Apalagi? Jihan, coba bantu Jihan. Apalagi Jihan? Proses pada saat kita mau mendeskripsikan data Jihan. Iya Teh, kan tadi ada diagram batang, diagram lingkaran juga bisa kan Teh. Terus? Terus dalam bentuk apa ya? Apa? Selain diagram apa? Kita bisa menghitung apa ya yang dulu waktu itu kalian hitung? Dulu kalian ingat nggak menghitung ukuran pemusatan? Histogram. Nah, histogram, terus apa lagi? Iya, ada poligon. Poligon, ya. Dan banyak ya, ada beberapa diagram yang kalian pelajari ya. Itu kalau kita mendeskripsikan dalam bentuk gambar. Ya, kalau dalam bentuk ukuran-ukuran statistik, tadi saya bilang ya, kalian udah belajar ada ukuran pemusatan data, ada ukuran penyebaran data, ada ukuran letak yang kalian menghitung kuartil, kuantil, persentil gitu ya. Terus kalau ukuran pusat data, kalian diminta menghitung modus, median, min, atau rata-rata, gitu ya. Lalu kalau ukuran penyebaran data, itu kalian suruh ngitung standar deviasi, simpangan baku, gitu ya. Nah, itu adalah cara-cara sederhana untuk kita bisa merekas data atau mendeskripsikan data. Ya, kalau di sini ada menu deskriptif, kalian bisa klik menu deskriptif. Ya. Lalu di sini akan terbentuk ada dua windows ya, ada dua jendela. Di sini adalah proses analisisnya, lalu di yang sebelah kanan adalah output-nya. Tadi saya bilang kalau misalkan kita pakai JASP, dia real time. Bisa sekalian kita lihat hasilnya kayak apa. Ya. Misalkan saya mau mendeskripsikan yang variabel
kuantitatif misalkan ya. Berarti yang kuantitatif tadi yang mana di sini? Yang tinggi badan dengan berat badan ya, yang variabel kuantitatif. Misalkan saya mau deskripsiin yang tinggi badan. Kalian tinggal pindahin, tinggal di drag saja, atau bisa diklik lalu klik ini, pindahin ke variabel, atau di drag juga langsung. Ya, maka secara real time, barengan gitu ya, dia akan mengeluarkan ukuran-ukuran deskriptif statistik yang tadi kita cari. Apa aja? Oh, di sini ada, valid itu biasanya ngasih tahu ada berapa banyak data yang mau kita olah. Kalau tadi datanya, kalau di Excel ada berapa ya? Ada 92 ya, berarti ada 92 responden data yang mau kita olah. Kalau kita lihat di sini, yang validnya adalah 92, berarti sudah sesuai. Missingnya 0, berarti udah lengkap datanya. Kalau nanti di sini missingnya misalkan ada 10, berarti harus aware data yang mana aja sih data missing itu. Ya, tadi missing itu datanya kosong ya, nggak lengkap. Ya, kalau misalkan tadi saya hilangin, misalkan datanya, maka nanti di sini akan terbaca ada missing value, ada data yang kosong. Tuh. Lalu di sini ada min. Min itu apa? Rata-rata. Min itu rata-rata. Ya, yang kalian hitung kalau waktu itu rumus manualnya, kalian jumlahin dulu semuanya, baru nanti dibagi banyaknya data. Nah, sekarang udah langsung keluar hasilnya, 160. Lalu ada standar deviasi. Ini menggambarkan tadi ukuran penyebaran data. Oh, standar deviasinya 7,9. Oh, ada minimum. Nilai minimum ini adalah nilai terkecil. Oh, nilai terkecilnya berarti dari 92 orang, tinggi badan atau yang paling pendek, tinggi badannya itu 140 cm. Oh, yang paling tinggi itu di cover sama nilai maksimum, berarti 179 cm. Ya, ini proses yang sederhana pada saat kita mau mendeskripsikan data. Kalau dulu kan kalian ngitung ininya manual ya, pakai rumus kan? Sekarang udah nggak perlu pakai rumus, tinggal klik 1 detik aja udah selesai semuanya. Ya, kalau mau ditambahin ya kalian tinggal pindahin juga berat badannya ke kanan. Ya, nanti langsung dia real time juga langsung mengubahnya secara otomatis. Ya, gampang ya ternyata, nggak sesusah yang kalian waktu itu pikirkan ya. Lalu bisa nggak kalau saya mau lihatnya, misalkan ya mau lihat mau mendeskripsikan tinggi badan tapi dilihatnya per jenis kelamin misalkan ya. Oh bisa, kalian tinggal ganti aja. Di sini ada menu split itu untuk ngebagi gitu ya datanya. Maka misalkan jenis kelaminnya saya pindahin ke splitnya. Maka nanti dia akan mendeskripsikan per kategori jenis kelamin. Jadi udah semudah itu proses analisis kita. Yang tadi jadi poin perhatiannya adalah nanti bagaimana kalian bisa mendeskripsikan si hasil di sini. Ya, coba Safira, coba Safira, bagaimana proses interpretasi di tabel di sini, Safira? Apa yang bisa kamu jelasin? Kalau itu dari laki-laki, data yang validnya itu ada 24, artinya laki-lakinya ada 24, dan rata-ratanya itu laki-laki tingginya 169, standar deviasinya 5, kemudian paling rendah itu tinggi badannya 156 dan paling tinggi 179. Kalau yang perempuan itu jumlahnya ada 68,
Kemudian rata-rata tingginya 157, standar deviasinya 5,9, kemudian paling rendah tingginya itu 140 dan paling tinggi 170. Oke. Yang barusan Safira lakukan itu prosesnya adalah membaca tabel. Ya. Yang harus kalian lakukan nanti bukan hanya membaca tabel, tapi menginterpretasikan maksud tabelnya. Beda ya, membaca sama menginterpretasikan. Coba latihan sekarang yang sederhana. Kira-kira informasi apa yang bisa kalian sampaikan kalau kalian punya hasil seperti ini? Ada yang bisa menginterpretasikan yang sederhana? Kalau tadi yang Safira lakukan, ya nggak usah dijelasin, saya udah bisa lihat dari tabelnya, misalkan ya. Tapi ganti informasi tadi, ganti dengan bagaimana cara kita menjelaskan tabel ini sehingga orang yang baca itu dapat insight, dapat informasi yang lain lagi. Corina, coba Corina. Terdapat perbedaan rata-rata antara laki-laki dan perempuan. Betul. Terdapat perbedaan rata-rata. Perbedaan rata-rata apa, Corina? Harus jelas, variabelnya disebut. Tinggi badan laki-laki dan perempuan. Oke. Terdapat perbedaan rata-rata tinggi badan laki-laki sama perempuan. Mana yang lebih tinggi? Laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, itu yang saya maksud adalah informasi yang bisa kita sampaikan. Itu adalah proses interpretasi. Ya, ketika saya tahu bahwa laki-laki rata-rata tingginya 169, lalu perempuan tingginya adalah 157, terus kenapa gitu ya? Ya, kita bisa sampaikan dengan cara bahwa oh ternyata rata-rata tinggi laki-laki itu lebih tinggi dibanding dengan yang perempuan. Itu kan bahasanya beda ya. Dan orang yang yang mendengar juga menjadi lebih paham gitu dibanding dengan tadi kita menjelaskannya oh rata-rata laki-laki 169, rata-rata perempuan 157. Terus kenapa gitu? Bisa terbayang bedanya membaca tabel sama menginterpretasikan tabel. Oke, ada lagi coba. Apalagi yang bisa kita interpretasikan dari tabel yang sederhana ini? Adara, coba Adara. Mungkin saya baru sama sih teh kayak kepikirannya tinggi badan yang paling tinggi kita dapatkan di laki-laki. Terus? Kan itu ada banyak tuh, nggak cuma rata-rata doang. Apa ya? Mendadak blank. Farizal, coba Farizal. Apa Farizal yang bisa kamu informasikan dari tabel yang sederhana itu, Farizal? Mungkin dalam tabel ini tuh maksudnya tinggi laki-laki itu tuh lebih lebih tinggi daripada perempuan gitu ya. Maksudnya dalam arti laki-laki di situ tuh paling tingginya itu 179, sedangkan perempuan itu 170. Jadi laki-laki di sini tuh menandakan berarti lebih tinggi gitu. Gimana ya bahasanya gitu teh? Pokoknya intinya. Bahasa gampangnya ya, tadi yang disampaikan Fariza. Saya bisa ngomong, ternyata orang paling tinggi adalah ada di gender laki-laki. Benar nggak? Ya. Dari yang data yang saya ambil, ternyata saya bisa kasih tahu bahwa
dari data yang saya ambil itu, orang yang paling tingginya ada di gender laki-laki. Benar nggak? Kenapa? Karena nilai maksimum laki-laki sama perempuan lebih tinggi ya laki-laki. Berarti orang paling tinggi itu adalah laki-laki gendernya. Ya, sederhananya seperti itu. Ya, apalagi itu proses kita menginterpretasikan. Nanda, coba Nanda. Apalagi Nanda? Ayo Nanda, apalagi? Yang terpikir aja yang terlintas di kamu apa Nanda? Pada saat disajikan tabel kayak gini, gimana proses bacanya? Rata-rata tinggi laki-laki 169. Rata-rata tinggi laki-laki 169. Lalu Perempuan 157. Oke, masih rata-rata ya. Berarti kalau dibandingkan, mana yang lebih tinggi? Laki-laki teh. Laki. Ya, itu. Kalau tadi jangan hanya sampai membaca data ya. Oke, misalkan saya kasih contoh lagi. Dari data ini, mana yang paling banyak dari responden saya? Laki-laki atau perempuan? Perempuan teh. Perempuan. Kenapa? Jumlahnya ada 68. Oke. Berarti saya bisa sampaikan, dari responden saya ternyata mayoritas adalah gendernya perempuan. Berapa mayoritas itu? Di sini hampir sekitar mungkin 60% ya. Responden saya adalah perempuan. Oke. Terus orang yang paling pendek gendernya siapa? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Lihatnya dari mana? Minimumnya. Dari nilai minimum yang kita bandingkan. Oke. Lalu saya sampaikan lagi, dari dua kelompok ini, laki-laki sama perempuan, mana yang kelompoknya paling homogen? Laki-laki atau perempuan? Yang paling homogen. Laki-laki teh. Laki-laki, kenapa? Dari standar deviasinya. Tuh. Dari Lebih standar kecil. deviasi. Standar deviasi adalah salah satu ukuran statistik untuk melihat penyebaran data. Ya, semakin kecil nilai standar deviasinya, berarti menandakan bahwa datanya itu semakin homogen, semakin seragam. Berarti saya bisa bilang bahwa penyebaran atau sebaran data tinggi badan di laki-laki dia lebih homogen dibanding dengan yang perempuan. Ya, ternyata dari hal yang sederhana ini bisa ngasih banyak insight kalau misalkan kalian menginterpretasikan. Jadi bukan membaca ya, kalau membaca tadi, oh yang valid ada 24, terus laki-laki ada 24 yang valid, perempuan ada 68, rata-ratanya yang laki-laki 169, terus perempuan 157 dan seterusnya. Itu membaca tabel. Yang ngapain kayak gitu ya? Orang udah ditulisin di sini, udah dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi proses interpretasinya kasih insight-insight lain yang mungkin orang nggak ngeh kalau udah baca dari tabel. Oke, sampai sini ada yang tanyain dulu? Ini terlihat gampang ya, terlihat sederhana, cuman kadang-kala kalian bingung untuk proses interpretasinya. Biasanya seperti itu. Ya. Oke, saya balikin lagi deh. Jenis kelamin. Ya, ini kalau transpose nanti bentuk tabelnya akan berubah. Jadinya ke samping nanti.
Ini transpose. Kalau transpose itu kalau di matriks baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya. Lalu ini nanti frekuensi tabel ya. Tadi ada yang bilang tabel frekuensi, salah satu cara untuk kita membuat atau mendeskripsikan data. Stem and leaf, ada yang ingat stem and leaf itu apa ya? Stem and leaf. Batang daun bukan teh? Betul. Diagram atau plot dahan daun ya, atau batang daun. Kalau kalian klik, nanti akan terbentuk stem and leaf-nya. Nah, bagaimana membaca? Waktu itu kalian ngerjainnya manual ya, bikin stem and leaf. Bagaimana membaca stem and leaf di sini? Coba, ada yang masih ingat? Dari stem and leaf kita bisa melihat apa ya? Sebentar, kalau jadi misalkan cara baca itu kalau 14, sistemnya kan 14, terus jadi kalau ditambah lihat kita print jadinya 140 dan datanya ada 1 gitu. 140, oke, ya betul ya. Ini 140, ada 1, lalu di sini ada 146, 147, 148, 149 gitu ya, dan seterusnya. Oke, dari stem and leaf biasanya kita bisa melihat ya, bisa melihat pola sebaran data juga sebenarnya. Kalau saya bikin polanya, nanti saya akan bisa bentuk dia menjadi. Ada yang ingat kira-kira ini tuh kita dapatnya dari mana ya? Pada saat kapan kita tahu dia kayak gini polanya? Ini biasanya pola sebaran data ya. Pada saat kalian juga bikin histogram biasanya. Kita lihat, oh ada yang kalian bisa sebut dia distribusi normal ya, masih ingat? Pola sebaran datanya normal. Oh, ada yang dia menceng kanan. Oh, ada yang dia menceng kiri. Misalkan ya, menjulur ke kanan, menjulur ke kiri. Itu juga bisa dilihat dari stem and leaf. Gitu. Ya. Lalu, oke. Apa lagi ya dari sini? Oh, tadi yang frekuensi ya, belum ya. Kalau oke, ini buat tipikal data yang sifatnya kuantitatif ya, tinggi badan. Coba, kalau saya mau mendeskripsikan yang kualitatif, bisa nggak dia ya? Misalkan tadi golongan darah. Golongan darah. Oh, kenapa kalau golongan darah, min, standar deviasi, minimum, sama maksimumnya nggak muncul ya? Kenapa? Kenapa nggak muncul? Min, minimum, maksimum. Karena bukan angka, Teh. Karena bukan angka. Kalau tadi saya lihat datanya di sini, ini golongan darah A, O, B. Kalau saya cari rata-ratanya, harusnya A ditambah O, ditambah B, ditambah A, dan seterusnya ya. Terus nanti dibagi 92. Hasilnya apa? Ya nggak ada apa-apa, nggak bisa saya hitung. Maka JASP juga dia bisa mengidentifikasi mana yang bisa dihitung, mana yang tidak pada saat variabelnya tadi, kuali atau kuanti. Ya. Lalu kalau misalkan dari data ini tadi ya rata-rata saya nggak bisa hitung. Terus apa yang bisa saya hitung ya? Median saya bisa hitung nggak dari data ini? Median itu apa ya? Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Bisa nggak saya menghitung nilai tengahnya di sini? Nggak bisa ya, karena kalau nilai tengah itu harus nanti saya urutin dulu kan, mana yang paling kecil ke yang paling besar gitu. Sedangkan tadi ini skalanya adalah nominal, dia nggak punya urutan kan, nggak punya ranking, jadi nggak bisa saya bikin nominal. Nggak bisa saya cari mediannya. Lalu kalau modus, bisa nggak saya cari modus? Modus itu apa?
Yang sering muncul. Nilai yang paling sering muncul, betul. Bisa nggak saya cari modusnya kalau datanya bentuknya seperti ini? Bisa nggak? Bisa apa nggak? Anissa, bisa apa enggak, Nis? Bisa tuh. Bisa. Caranya? Dilihat dari frekuensinya. Kayak yang golongan darah A berapa. Oke, betul ya. Kita lihat frekuensinya. Kalau tadi modus adalah nilai yang paling sering muncul, berarti saya bisa juga kalau dia datanya adalah kualitatif, maka saya harus lihat frekuensinya. Maka di sini kalian boleh checklist frekuensi tabelnya. Nah, muncullah ini hasilnya. Berarti modusnya ada di mana? Modusnya itu yang mana? Yang O teh. Modusnya adalah golongan darah O. Kenapa? Ternyata dari 92 orang, paling banyak itu adalah yang bergolongan darah O. Berapa banyak? Ada 34 orang. Ya, ini adalah tabel frekuensi untuk yang tipikal data berupa data kualitatif. Ya, di sini nanti kategorinya akan ada sebanyak kategori tadi variabelnya. Oh, ini golongan darah, ternyata variabel kategori di variabelnya adalah A, AB, B, dan O, maka ini akan ada sebanyak kategori di variabel itu. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bagaimana proses mendeskripsikan dari yang data kuali sama data kuanti, proses interpretasinya gitu ya. Walaupun terlihat sederhana, tapi kadangkala itu kesulitan juga buat kalian ya. Gitu. Oke, ini proses deskriptif yang awal. Lalu tadi sebenarnya kita juga bisa menggambarkan lewat plot. Nah, di JASP itu juga ngasih pilihan ke kita mau menggambarkannya lewat plot apa ya. Saya yang tadi dulu ya, yang kuali dulu saya pindahin. Sebenarnya kan nanti bisa kalian apa namanya nggak usah ditukar-tukar gini ya, misalkan nanti tinggal diklik lagi aja, diklik lagi nanti muncul lagi. Nah, muncul lagi yang kedua. Misalkan tadi biar nggak yang hasil analisis awal kita hilang gitu ya, kalian bisa langsung klik juga untuk yang analisis yang baru. Misalkan saya mau mendeskripsikan tadi lewat plot ya, nggak lewat ini doang. Tadi kan udah ya, yang bagian ini. Nah, di bawahnya ada yang plot. Plotnya ada apa aja? Banyak ya di sini, lumayan lah. Ada kita bisa gambarkan lewat box plot, lewat scatter plot, lewat distribution plot, correlation plot, interval, Kiki plot, pie chart, dan dot plot. Nah, apakah kita pakai semua? Tentunya enggak, tergantung kebutuhan kita. Kita mau melihat apa, gitu ya. Kalau misalkan tadi ini yang tinggi badan, distribution plotnya. Jadinya apa ya kalau kita buat distribution plotnya? Oke, ini apa tadi kalian bilang? Histogram ya? Histogram dari tinggi badan. Dari histogram ini, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau mau dilihat pola sebaran data, ya, kalau tadi saya bisa gambarkan polanya, ini kalau saya perhalus, bisa jadi seperti ini kan? Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Bagaimana pola sebaran datanya dari data tinggi badan di sini?
berdistribusi normal teh datanya. Berdistribusi normal. Dilihatnya dari mana, Labiba? Dari ini, dia apa namanya tinggi di tengah gitu. Jadi semua datanya mengerucutnya di tengah gitu. Tuh. Dia seimbang ya di sini ya. Kalau saya ini display density ya biar lebih bagus deh. Saya klik display density-nya. Nanti dia akan dia akan memunculkan tadi ya garisnya sebenarnya. Kalau seperti ini dia cenderung mengikuti distribusi normal. Kenapa? Karena dia simetris ya istilahnya ya. Kalau polanya itu simetris. Kalau di modul, sebenarnya di modul juga ada penjelasannya. Ini nanti deh. Oke, ini nanti saya bahas dulu. Jadi kalau dia simetris seperti ini, kurang lebih simetris, maka kita bisa simpulkan bahwa pola data untuk si data tinggi badan tadi dia mengikuti distribusi normal. Artinya untuk yang tinggi banget itu sedikit, yang pendek banget dia sedikit. Jadi dia menyebarnya ada di tengah-tengah. Maka itu yang kita sebut pola distribusi normal. Ya. Atau kalian juga udah kenal sama yang namanya box plot ya. Selain dari sini, kalian juga kenal waktu itu udah tahu bagaimana cara membuat box plotnya secara manual. Tinggal klik yang box plot. Nah, seperti ini ya box plot ya. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat? Ini tuh menggambarkan apa aja sih? Box plot itu diagram kotak titik. Menggambarkan apa aja kalau di box plot? Yang di sini ini apa? Kuartil 1 bukan yang di situ. Oke, yang ini apa? Yang paling bawah? Nilai minimum. Oke, ini adalah X minimum. Lalu ini? Kuartil 1. Tuh, kuartil 1. Ini yang tengah? Kuartil 2. Kuartil 2, lalu ini? Kuartil 3. Kuartil 3, lalu yang paling tinggi? Maksimum. Nilai maksimum. Ya, secara manual, kalian sudah bisa menggambarkan itu. Ya, di sini tadi hanya proses membantu saja menggambarkan. Lalu, bagaimana proses interpretasinya dari sini? Apa yang kita lihat dari proses atau dari gambar box plotnya? Kalau nilai mediannya, nilai Q2 itu sama dengan nilai median ya. Kalau nilai mediannya cenderung ada di tengah-tengah antara Q1 dengan Q3, berarti artinya ini kan cenderung ada di tengah ya. Dari jarak ini ke sini relatif nggak terlalu jauh lah. Itu mengindikasikan bahwa datanya distribusi normal. Distribusi normal atau polanya tadi simetris. Ya. Atau dia distribusi normal. Jadi ini harus sejalan dengan proses dengan gambar histogram yang di sini yang tadi. Kan sama ya, cuman beda aja cara melihatnya. Ya. Atau di sini ada banyak juga apa namanya? Coba kita checklist yang violin elemen. Kalian juga bisa sambil diklik-klik juga ya, mengikuti kan hasilnya sama. Nah, kalau kita checklist violin elemennya, ini sebenarnya gambar yang ini nih, si display density-nya itu saya rotasi gitu. Kalau tadi awalnya dia mendatar, lalu saya pindahin dia jadinya berdiri. Ya.
Nah, itu kalau kita gambarkan dalam bentuk violent element. Jadi, cara bacanya sama tadi, menggambarkan bahwa seberapa atau bagaimana pola sebaran datanya, normal atau tidak. Ya, apakah ada outlier atau tidak? Seperti itu. Ya, kalau misalkan yang ada outlier, misalkan ya, yang saya mau sekaligus 2 variabel bisa nggak teh? Bisa. Ya, nanti dia otomatis akan mereview, dia baca lagi. Nah, ini lagi. Harusnya kalau di kalian mungkin otomatis ya. Kalau saya karena sambil share screen jadinya agak lama. Nah, ini ya. Ini buat yang tinggi badan, variabel tinggi badan, box plotnya. Lalu ini untuk variabel yang berat badan. Ada bedanya nggak? Yang tinggi badan sama yang berat badan? Apa bedanya? Penyebaran datanya, Teh. Penyebaran datanya gimana, Labibah? Kalau yang berat badan itu lebih ke sebelah kiri, jadi dia nggak simetris kayak yang tinggi badan. Terus di box plotnya juga dia penyebarannya di bawah gitu, lebih mendekati yang nilai minimumnya. Betul. Ya, sama sih sebenarnya. Oke. Tadi kita lihat bisa dari pola sebaran datanya dulu ya. Di yang tinggi badan ini tadi letak Q2-nya, letak mediannya dia cenderung ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kotak. Kalau di yang sini, untuk yang berat badan, ini cenderung di bawah ya nilai Q2-nya. Ya, itu juga nanti mengindikasikan sesuatu. Oh, berarti sebaran datanya kalau yang bawah ini udah pasti nggak normal. Atau yang kedua, kita bisa lihat tadi, tinggi atau tidaknya box plot ya. Kalau ini dari atas sampai bawah, ya. Kalau yang berat badan dari sini sampai sini, mana yang lebih lebar? Tinggi badan atau berat badan? Yang lebih lebar. Tinggi box plotnya secara keseluruhan. Tinggi badan. Artinya apa? Artinya apa? Tadi, kalau semakin lebar berarti persebaran datanya semakin luas. betul, sebaran datanya lebih lebar juga. Berarti kalau dari sini, tinggi badan, sebaran datanya lebih besar atau lebih heterogen dibanding dengan yang berat badan. Kalau kita pastikan lewat di sini, nih deskriptifnya, kita lihat, yang kalau di sini dia lebih kecil ya, lebih kecil dibanding dengan yang oke. Kalau di sini ada sesuatu yang janggal nih ya, beda nih teh antara yang di sini sama yang di berat badan. Kalau tinggi badan tadi saya katakan dia semakin lebar, berarti kayaknya sebaran datanya lebih heterogen dibanding dengan yang berat badan gitu ya, karena lebih tinggi si box plotnya. Tapi kalau saya lihat di hitungan sini, standar deviasinya malah berat badan lebih besar ya dibanding dengan yang tinggi badan. Berarti nggak matching nih antara tadi hasil deskriptif dengan hasil box plot. Kenapa? Salah satu faktornya ya kalian nanti bisa identifikasi karena di berat badan itu mengandung apa? Nih, kalau kalian perhatikan ini ada titik-titik di atas nilai maksimum dia. Ini yang kita sebut sebagai pencilan, bukan? Pencilan, betul. Nah, pencilan atau outlier. Artinya, kok nilai dia beda dengan nilai rata-rata wanita-wanita yang lain ya, berat badannya, misalkan. Ya, ada sesuatu karakteristik yang berbeda, gitu ya. Nah, untuk tahu sebenarnya si ini tuh yang mana aja sih, gitu ya. Nanti kalian di sini ada label outlier. Ini label outliernya bisa di checklist. Untuk tahu data-data ini itu data-data
Siapa aja? Data keberapa? Biasanya dia suka langsung ya. Nah, ini ketahuan ya. Ada data ke-37, data ke-60, data ke-50. Ini data ke berapa? Data ke-67 yang dia menjadi outlier di berat badan. Kita cek misalkan data ke-37. Data ke-37 oke, data ke-37 itu berarti yang mana ya? Ini ya, 90 nih. Apakah dia ada sesuatu nggak benar nggak nilainya 90 atau ada yang typo misalkan ya. Lalu oh ini ada yang 100 kilo misalkan ya. Ini misal ya. Ini datanya data rekaan misalkan. Oh ini ada yang 100 kilo. Ini benar apa enggak ya? Atau memang ada yang salah dalam proses inputnya. Nah, itu harus di cross check juga sama kalian. Gitu. Jadi kalau di yang tadi di deskriptifnya di sini dia nggak mengcover atau nggak bisa melihat apakah ada outlier atau tidak. Maka yang lebih jelas adalah nanti sebenarnya untuk mendeskripsikannya kita bisa pakai box plot. Ya, untuk ngecek apakah ada outlier atau tidak, sebaran datanya normal atau tidak, gitu ya. Itu kita bisa pakai box plot. Lalu di sini ada banyak sebenarnya ya, ada interval plot. Mungkin nanti kalian bisa cobakan saja. Saya coba yang sering saja ya, sering dipakai. Kalau interval plot itu mirip seperti box plot sih. Kalau di saya agak lama ya, harusnya biasanya cepat dia. Kalau di kalian mungkin lebih cepat. Nah ini mirip sih. Interval plot gitu, tapi jarang kita pakai interval plot. Dot plot juga biasanya ini ya, distribution plot sama tadi box plot aja yang biasanya lebih sering akan kalian pakai. Oke, itu kalau datanya data kuanti ya. Kalau datanya kuali, maka kan saya nggak bisa datanya kuali nggak bisa pakai box plot. Atau saya cari distribution plotnya keluar nggak coba? Nggak mau ya, dia nggak keluar kalau dia datanya adalah kualitatif. Kalau datanya kuali, berarti salah satu cara adalah kita bisa bikin diagram lingkaran. Ya, kalau datanya berupa data kuali. Kalian bisa keluarin pie chart-nya. Ini masih loading. Nah, ini pie chart-nya. Jadi, proses mendeskripsikan data pun, dia akan sangat bergantung ke tipe datanya ya. Nggak semuanya bisa kita lakukan. Apakah pie chart bisa kita lakukan untuk data yang kuanti? Nggak bisa. Kalau datanya tinggi badan saya bikin pie chart, nanti banyak sekali slice-nya, ya, banyak sekali kategorinya. Jadi nggak efektif kalau datanya kuanti, tapi saya bikinnya pie chart. Jadi pie chart itu lebih cocok dipakai untuk menggambarkan variabel yang sifatnya kualitatif. Tapi kalau tadi histogram, lalu kita bikin box plot gitu ya, itu lebih cocok ketika kita mau mendeskripsikan data yang sifatnya kuantitatif. Ya. Di JSP juga bisa kita kasih notes ya, kalau misalkan kalian mau kasih notes, di sini diklik di pie chart-nya, lalu di sini ada add notes. Ya, ini untuk menambahkan interpretasi kalian, misalkan nanti di sini bisa ditulisin dari pie chart tersebut, misalkan ya, tersebut ternyata kategori responden
Yang paling banyak adalah berapa? Golongan darah apa tadi? Yang paling banyak yang coklat ya, berarti O. Gitu. Jadi bisa diberikan notes di pie chart ini. Kalau di yang lain saya rasa enggak sih, di SPSS nggak bisa, di Minitab juga nggak bisa. Kalau di ini salah satu keunggulannya ya dia bisa kita kasih notes seperti ini. Ya, oke. Itu kalau pie chart, lalu apa lagi ya? Oh, di sini ada scatter plot. Ada yang masih ingat kapan kita perlu bikin scatter plot atau diagram pencar? Biasanya kemarin di kuliah kita perlunya pada saat kapan ya scatter plot? Pertemuan kemarin tuh. 2 pertemuan kemarin. Scatter plot biasanya dipakai untuk kita identifikasi awal. Apakah dia variabelnya berkorelasi atau tidak ya? Scatter plot itu diagram pencar. Nah, biasanya kita bisa bikin scatter plot kalau kita punya 2 variabel kuantitatif. Ya, misalkan contohnya di sini saya mau tadi ya yang kuantitatifnya adalah tinggi badan sama berat badan. Baru saya bisa bikin scatter plot-nya. Nah, kalau tadi variabelnya diubah, maka semuanya juga akan berubah ya. Kalau kalian mau tetap nanti mau bikin analisis baru, ya tadi jadi klik lagi deskriptifnya, nanti muncul menu baru yang tadi. Oke, agak lama ya saya. Mungkin di kalian udah muncul belum scatter plot-nya? Belum teh di saya. Nah, dia nganalisis dari awal. Nah, ini scatter plot. Scatter plot antara berat badan dan tinggi badan, ya, atau diagram pencar. Ini saya mau hilangin dulu yang scatter plot itu lebih ke arah tadi menggambarkan kalau kita punya 2 variabel yang sifatnya kuantitatif. Ya, ini juga mengindikasikan bahwa sebenarnya ada hubungan nggak sih antara variabel itu, gitu ya? Kayaknya udah saya jelasin ya di kuliah, gitu ya. Kalau misalkan seperti ini, dia cenderung naik ya polanya. Berarti cenderung bahwa dia punya hubungan antara tinggi badan sama berat badan. Tapi kalau polanya acak, gitu ya, tidak berpola, justru misalkan maka itu bisa mengindikasikan bahwa dia tidak punya hubungan antara 2 variabel tadi. Ya, itu untuk scatter plot. Oke, keberasa udah jam 10.36. Sampai sini silakan ada yang mau tanyain dulu. Kita sampai jam 10.40 ya. Ibu mau ngasih tahu dulu. Iya, silakan Jangan lupa untuk teman-teman screenshot ya. Screenshot ini Zoom-nya dan hasil pengerjaan kalian itu sebagai bukti aktivitas. Oh ya, betul. Sebelum lupa, kalian screenshot dulu layar laptopnya, layar PC-nya, nanti dikirimkan sebagai bukti aktivitas kelas. Ya. Oke, 1 menu lagi, 5 menit cukup lah. Ini ada statistik yang tadi saya bilang ya, salah satu cara juga mendeskripsikan data ya, tadi kita bisa lihat ukuran pusat data, ukuran penyebaran data, ukuran letak.
ukuran pusat data di sini digambarkan lewat 3 ya, ada median, ada modus, ada rata-rata, lalu ukuran dispersion atau ukuran penyebaran, ini juga macam-macamnya ada banyak ya. Ada nilai standar deviasi, ada nilai varians, minimum, maksimum, dan seterusnya. Lalu di sini ada kuartil, ya ukuran letak. Kalau kuartil ada yang masih ingat membagi data jadi berapa? Kuartil? Kuartil membagi data menjadi 4. Ya, makanya ada kuartil 1, ada kuartil 2, kuartil 3, lalu di sini ada persentil. Persentil membagi data menjadi kayaknya nggak ada yang nempel ya, statistika 1. Kuartil membagi data menjadi persentil 3. Persentil 5 teh. 100 tuh. 100 ya, persentil 100. Kalau desil 10 ya, ini kuartil 4. Nah, di sini sebenarnya kita bisa tulisin, kita mau nyari persentil berapa gitu ya. Misalkan persentil 90 misalkan. Maka nanti di sini akan nambah. Ya, ini proses interpretasinya juga kalau di modul, saya cek modulnya, ada juga proses interpretasi. Nah, ini ya. Tadi kuartil membagi data menjadi 4. Ada yang 25%, ini adalah kuartil 1, 50% itu adalah kuartil 2, 75% kuartil 3. Kuartil 2 itu sama dengan nilai median, sama dengan nilai persentil 50 ya. Karena tadi persentil kan membagi data jadi 100. Jadi kalau di tengah-tengahnya ya berarti sama dengan nilai median. Nah, ini di sini juga dijelasin kan, ada central tendency tadi, ukuran pusat data, min itu apa, median itu apa, modus itu apa, sudah ada di modul. Lalu untuk sebaran datanya apa aja juga udah ada dijelasin di sini, standar deviasi, varian, standar error mean, MAD, dan seterusnya. Kalian bisa baca ya, dan nanti bisa latihan tentang distribution. Ya, tadi untuk melihat pola sebaran datanya. Ada lihat skewness-nya, ada lihat di sini nanti Shapiro-Wilk-nya untuk melihat uji normalitas data. Misalkan saya checklist lah. Habis ini ada kelas lagi Kak kalian? Ada kelas lagi? Setelah jam berapa mulainya? Jam berapa mulai kelas berikutnya? Oh, kalau saya masih nanti ternyata teh jam 12.20. Oke, saya lebihin sedikit nggak apa-apa ya, tanggung soalnya. Oke, ini ya, tadi ada distribution untuk tahu pola sebaran data. Selain tadi lewat box plot, lewat histogram, sebenarnya kita bisa lihat dari nilai skewness, lewat nilai kurtosis, atau kita melakukan proses pengujian hipotesis, uji normalitas data lewat Shapiro-Wilk. Kalau yang kalian pelajari di kelas kan lewat Kolmogorov-Smirnov waktu itu ya, saya ajarin ya. Nah, untuk lihat apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau di sini kita bisa pakai Shapiro-Wilk test. Kalau di modul udah dijelasin juga di sini kalau dia kurtosis ya. Kalau kurtosis itu melihat atau skewness dulu. Kalau skewness melihat kecondongan kurva. Dia condong ke kanan, condong ke kiri, atau kalau dia di tengah-tengah berarti dia distribusi normal. Ya. Kita lihatnya biasanya dari nilai positif atau negatifnya. Ya, kalau dia misalkan
nilainya negatif, skewness-nya berarti dia akan condong ke kanan ya, ke sini. Berarti banyak data yang nilainya besar, karena dia nilai modusnya ada di sini nih. Tapi kalau skewness-nya positif, tadi saya kebalik nggak ya jelasinnya? Kalau skewness-nya positif, dia akan cenderung ke kiri dia. Kenapa? Karena modus itu kan tadi titik puncaknya ya, yang paling banyaknya ada di mana? Modusnya akan ada di nilai yang kecil di sini. Tapi kalau skewness-nya mendekati 0, biasanya dia di tengah-tengah, artinya dia berdistribusi normal. Itu tentang skewness. Tapi kalau dia kurtosis, dia menggambarkan landai atau tidaknya kurva. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau yang normal itu yang hitam, ya kurvanya. Kalau dia kurtosisnya positif, berarti kurvanya semakin runcing. Yang ini nih, yang pink. Tapi kalau kurtosisnya negatif, berarti dia kurvanya semakin lebar, yang merah. Itu proses interpretasi skewness dengan kurtosis. Jadi melihat pola sebaran data juga. Terus, nah di sini ada Shapiro-Wilk test ya untuk melihat normalitas data juga. Nah, kalau kalian perhatikan di outputnya di sini, nanti akan ada tambahan ini, p-value Shapiro-Wilk. Kalian sudah familiar dengan istilah p-value ya. Kemarin menghitung manual nilai p-value-nya berapa. Sekarang di sini dapat p-value untuk pengukuran atau proses analisis Shapiro-Wilk-nya 0, untuk yang tinggi badan ya, 0,335. Lebih besar atau lebih kecil dari nilai alfa. Nih. Di sini untuk yang tinggi badan 0,33. Kalau saya banding nilai 0,05 ini Lebih besar, Teh. Oke, lebih besar. Berarti ditolak atau diterima? Ayo. P-value lebih besar daripada alfa. Tolak atau terima? Diterima, Teh. Ya, ini jangan dilupain nih. Ini kamus kita nih nanti sampai nanti terakhir analisis kita akan pakai aturan ini. Ya, lalu kalau dia Shapiro karena dia uji normalitas ya ini Shapiro. Ini adalah H0-nya, berarti ada H0, ada H1. Ini H0-nya adalah distribusi normal datanya. Ini adalah tidak normal. Berarti kalau yang tinggi badan, p-value-nya lebih besar daripada alfa, berarti terima H0. Berarti datanya normal atau tidak? Normal, Teh. Datanya mengikuti distribusi normal. Kalau yang berat badan, p-value-nya kurang dari 0,01, berarti lebih kecil daripada alfa. Berarti dia tolak H0. Berarti dia tidak berdistribusi normal. Sesuai dengan yang tadi ya, interpretasi kita pada saat di box plot atau di box plot. Tadi kelihatan kan bahwa yang satu mah yang tinggi badan bagus gitu ya, normal. Kalau yang berat badan kan tidak normal karena dia ada outlier-nya. Dan itu dibuktikan dengan proses pengujian hipotesis. Nah, ini tadi normal. Kalau yang berat badan dia nggak normal nih karena mediannya lebih cenderung di bawah, lalu dia ada outlier juga. Maka betul setelah kita lakukan proses pengujian, ternyata juga dari nilai p-value-nya yang tinggi badan itu lebih besar, yang berat badan dia kurang dari 0,001, berarti ya tadi sesuai dengan apa yang memang dideskripsikan melalui box plot. Oke. Selesai untuk
proses ini, kira-kira ada yang tanyain dulu, silakan. Ini proses dasar ya, proses bagaimana kita mendeskripsikan data. Dari data yang sederhana tadi, sederhana seperti ini, jadi banyak yang bisa kita omongin ya. Kalau padahal kita hanya melakukan proses deskripsi doang. Oke, silakan ada yang mau tanyain dulu. Bisa dipahami penjelasannya? Cukup dapat dipahami. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kalian praktekkan nanti ya pada saat mengolah data, dan ingat bahwa tadi pada saat menginterpretasikan jangan hanya membaca tabel output-nya ya, beda. Tapi harus sampai bagaimana kalian memberikan informasi atau tadi istilahnya adalah menginterpretasikan data. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti silakan tadi screenshot aktivitas kalian dan nanti di download ya, di submit. Sudah ada di share di grup ya? Di grup, Bu. Dari mana, Zakia? Udah ada di grup, Bu. Oh, oke, udah ada di grup. Hasil screenshot-nya dipindahkan ke Word dulu. Bisa ya. di... Atau bisa dijelasin, Zakia, gimana prosesnya biar teman-teman nggak bingung? Nanti pas buka itunya, JSP-nya, nanti per step-nya itu di screenshot. Terus nanti dipindahkan, di hasil screenshot-nya tersebut dipindahkan ke Word. Nanti teman-teman bisa ngirim dalam bentuk PDF. Nanti dikirim ke link yang ada di grup. Oke, paham ya. Jadi itu sebenarnya untuk melihat kalian mengikuti step by step yang memang kita praktikumkan atau tidak. Walaupun nanti dalam prosesnya, nanti ini karena setiap praktikum saya record ya, nanti kalian bisa cross-check lagi, bisa ditonton ulang, pelajari lagi untuk proses pengerjaan tugas misalkan ya, atau nanti kapan-kapan kalian analis data, oh ingat nih pernah belajar ini, misalkan nanti kalian bisa tonton ulang. Ya, proses latihan akan diminta untuk mengerjakan yang seperti melakukan proses interpretasi melalui deskriptif gitu ya, bagaimana menggambarkan data. Untuk datanya mungkin nanti dikirim atau di sini ya, Indah, tugasnya, atau di grup saja ya. Nanti ada tugas individu ya, tugasnya mengerjakan seperti apa yang kita lakukan hari ini. Ya, silakan kalian latihan dengan data yang diberikan nanti sebagai tugas pertama. Lalu tugasnya dikasih waktu berapa lama? Kalian maunya berapa lama? 1 minggu seperti tugas biasa saat kuliah? Boleh lah 1 minggu. Ya, langsung. Oke, berarti sebelum perkuliahan seperti biasa ya, sebelum perkuliahan atau praktikum selanjutnya dimulai ya, itu menjadi akhir kalian mengupload tugas. Ingat, upload tugasnya bukan ke e-kuliah ya, tapi ke link yang nanti dikasih untuk praktikum. Jadi segala sesuatu yang berhubungan sama praktikum itu sesuai dengan link yang diberikan. Jadi kalau di e-kuliah itu saya bikinnya cuman hanya nanti kita tercover di sistem saja bahwa kita ada pelaksanaan perkuliahan. Ya. Oke, saya rasa cukup. Ternyata kita lebih 10 menit gitu ya, dan memang nggak akan cukup untuk praktikum 90 menit gitu. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini gitu ya, apa yang kita pelajari bisa kalian pahami semuanya. Dan nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di sesi praktikum minggu depan, atau nanti kalian boleh tanya ke tadi asistennya masing-masing ya. Nanti kita akan bagi kelompoknya. Dan manfaatkan Teh Indah sama Teh tidak paham sekecil apapun, tanyain sama mereka. Ya, jadi nanti kalian yang kalian nggak dapat apa-apa nih dalam proses praktikum ini. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di praktikum minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Banyak, Teh. Terima kasih, Teh.